halo semuanya. Saya mohon izin buat memulai diskusi kali ini dengan sebuah pantun. Pergi ke sungai memancing ikan, ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan, Assalamualaikum hadirin semua. Selamat datang buat semuanya, selamat datang buat Mbak Agnes sebagai analis survei pengukuran dan pemetaan Kantah Kabupaten Boyolali. Selamat datang buat Mbak Anggi, analis hukum pertanahan Kantah Kabupaten Batanghari. Dan selamat datang juga kepada Mas Buana, analis survei pengukuran dan pemetaan Kantah Kabupaten Brebes. Dan juga tidak lupa selamat datang Mas Iqbal, analis hukum pertanahan Kantah Kabupaten Brebes. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh Sobat ATR BPN dimanapun berada. Dan juga terutama untuk Bapak Inyo Cancer Hetari selaku pemateri untuk agenda 3 kali ini. Tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja saksikan video tentang bad practice dari penerapan manajemen ASN dan juga smart ASN. Oke, studio saya. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mencatat ada 125 pegawainya yang terlibat kasus mafia tanah sejak tahun 2016. Ratusan pegawai tersebut telah diberikan sanksi berupa sanksi administrasi, mutasi jabatan, pemecatan hingga dilaporkan ke polisi. Staf khusus Menteri ATR BPN, Teku Taufikul Hadi mengatakan modus yang paling banyak dilakukan adalah pemalsuan sertifikat tanah. Untuk memberantas kasus mafia tanah, Kementerian ATR BPN telah membentuk Satgas bekerja sama dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Yudisial untuk menyelesaikan sengketa. Sebelumnya Komisi Yudisial mengungkapkan sepanjang tahun 2021 ada 87 laporan masyarakat terkait kasus mafia tanah. Oke, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan dan melihat bagaimana wujud bentuk dari bad practice dari penerapan manajemen ASN dan smart ASN. Kalau gitu terkait video yang barusan kita saksikan, saya ingin Mbak Anggi sebagai analis hukum untuk memberikan pendapatnya tentang mafia tanah yang kini sudah menjadi perbincangan, bahkan mafia tanah ini juga disebut sebagai extraordinary crime. Silakan Mbak Anggi, waktu dan tempatnya saya tersilah. Baik, terima kasih kepada Mbak Dera sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan menanggapi video yang tadi ditampilkan ya. Jika kita lihat dari video tadi, bahwa persoalan mafia tanah ini sebenarnya udah ada sejak lama ya, 2016 tadi kalau disebutkan di dalam videonya. Yang artinya tindakan seperti ini itu udah biasa dilakukan oleh para oknum. Dan di sepanjang tahun 2021 saja tadi disampaikan sudah ada 87 kasus yang dilaporkan oleh masyarakat perihal mafia tanah ini. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh para oknum ini melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang pada pasal 4 tentang nilai dasar yang harus dimiliki sebagai ASN serta pada pasal 5 perihal kode etik. Tindakan para oknum ini itu bentuk dari tidak menjalankan tugas mereka secara profesional. Alih-alih mereka itu melayani masyarakat dengan baik, para oknum ini menggunakan kewenangan jabatannya untuk menipu masyarakat dengan cara menerbitkan sertifikat palsu. Mereka juga tidak jujur untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Tentu saja perilaku ini dapat mencoreng nama instansi tempat mereka bekerja ya, yang dalam hal ini adalah BPN. Padahal di dalam nilai berakhlak yang kita pelajari sebelumnya itu, kita diminta untuk selalu menjaga nama baik instansi tempat kita bekerja. Walaupun para oknum ini tadi udah diberikan hukuman, ada total tadi 125 orang ya, penjabat yang udah diberikan hukuman berupa sanksi administrasi, mutasi jabatan, pemecatan, bahkan ada yang udah dilaporkan ke pihak kepolisian. Tapi hal ini tuh nggak akan dapat mengubah perilakunya kalau dari kita sendiri itu tidak ada kesadaran gitu loh. Jadi alangkah lebih baiknya sebagai pribadi yang juga memegang jabatan kita sadar akan nilai dan kode etik dalam bekerja, sehingga hal yang seperti ini nggak akan terulang di kemudian hari. Terus kalau kita lihat dari segi smart ASN-nya, para oknum ini menyalahgunakan digital skill atau kemampuan bermedia digitalnya di dalam menggunakan aplikasi untuk membuat sertifikat palsu yang mereka terbitkan tadi.
serta pada digital etiknya atau etika bermedia digital, di mana seharusnya seseorang itu mempunyai self-control untuk mengakses ruang digital dengan baik. Tetapi dalam kasus ini, para oknum menggunakan hak akses mereka untuk sesuatu yang merugikan masyarakat banyak. Mungkin itu saja sih tanggapan dari saya mengenai video bad practice tadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih kembali buat Mbak Anggi, pendapat yang luar biasa bahwa praktek mafia tanah ini sudah pasti melanggar Undang-Undang ASN di mana para oknum tidak menunjukkan profesionalitasnya dalam bekerja dan menyalahgunakan jabatan. Mungkin kita bisa beralih ke Mas Buana. Sebagai analis survei pengukuran dan pemetaan, bagaimana Mas tanggapannya terkait praktek mafia tanah yang merajalela seperti sekarang ini? Silakan Mas Buana, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dira atas waktunya. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Anggi, di mana bahwa para oknum sebanyak 125 pegawai BPN ini telah melanggar kode etik dalam bekerja dengan menyalahgunakan kewenangan untuk keuntungan pribadi. Dalam hal ini mereka juga menyalahgunakan tugas ASN yang dimana diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di mana ASN harus memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan juga melanggar peran ASN yang diatur pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di mana pegawai ASN yang berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaannya, kebijakan dan pelayanan publiknya profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini juga bertentangan dengan nilai-nilai core value, di mana para oknum BPN ini menjadi ASN yang tidak akuntabel dengan tidak memiliki nilai integritas. Hal ini juga menunjukkan kurangnya dari pengendalian manajemen ASN, di mana seharusnya ini dapat menjadi tonggak untuk menjaga ASN yang selalu profesional dan memiliki etika profesi dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kita sebagai ASN harusnya lebih sadar diri dan mawas diri dalam bekerja sehingga tidak mencari keuntungan pribadi seperti kasus ini. Dan selalu ingat bahwa kita ini dalam bekerja tujuannya adalah untuk melayani publik tanpa pamrih, karena kita sudah mendapatkan hak kita sebagai seorang ASN seperti gaji, tunjangan, dan dana pensiun di kemudian hari. Kasus ini juga dapat ditanggulangi dengan pengelolaan smart ASN yang baik, di mana dalam melakukan pekerjaan, transformasi digital, dan literasi digital yang bagus dapat menanggulangi hal tersebut. Dengan adanya transformasi digital, di mana banyak data-data atau dokumen nantinya akan berbentuk digital, akan mempermudah pengecekan keaslian dokumen tersebut dan atau kebenaran dari data tersebut. Apalagi pada era yang sekarang, semuanya sudah serba digital. Diharapkan dengan adanya transformasi digital dan literasi digital yang baik, akan mengurangi atau bahkan meniadakan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme seperti ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Buana, pendapatnya luar biasa sekali. Saya sangat setuju bahwa kita ini seorang pelayan publik yang harus melayani tanpa pamrih. Sekali lagi terima kasih buat Mbak Anggi dan Mas Buana. Selanjutnya kita bisa saksikan video tentang best practice dari penerapan manajemen ASN dan smart ASN. Mari kita saksikan bersama. Setiap hari, setiap orang bekerja keras, menukar waktu dan tenaga agar setiap aspek kehidupan terpenuhi. Mengurus tanah salah satunya, sebuah aset yang berharga. Karenanya, di balik sepetak tanah, butuh rangkaian data dan verifikasi. Namun, ini bukan berarti pengurusannya harus selalu rumit. ATR BPN telah bekerja secara sangat cepat dan efektif. Dalam konteks ini, jajaran Kementerian ATR BPN mulai memperlakukan transformasi tata kelola kerja dalam bentuk pelayanan berbasis digital.
Oke, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan bagaimana wujud dari best practice dari penerapan manajemen ASN dan Smart ASN itu sendiri. Kalau gitu terkait video yang barusan ditampilkan, bagaimana Mbak Agnes sebagai analis survei pengukuran dan pemetaan melihat transformasi digital saat ini yang mengharuskan kita untuk lebih cepat tanggap dalam menghadapi perkembangan. Silakan Mbak Agnes, waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, Mbak Dera dan rekan sekalian, di video tersebut kan transformasi pelayanan disebutkan berbasis digital. Nah, ini diperlukan percepatan tentu saja penting karena tuntutan masyarakat yang semakin maju, baik pola pikirnya maupun mobilitasnya, membuat kecepatan, ketepatan dari pelayanan kita ini menjadi sorotan yang krusial. Nah, ini untuk menentukan apa kepuasan masyarakat. Nah, apa yang dilakukan menurut saya sudah tepat, dimulai dari pembuatan aplikasi survei Tanahku, Bumi, dan aplikasi-aplikasi lainnya yang mungkin nanti dibuat di masa kedepannya. Namun yang paling mendasar itu adalah program digitalisasi dari buku tanah dan surat ukur. Nah, menurut saya ini merupakan nyawa dari BPN. Nah, kalau misal pelayanan masih mengandalkan manual buku, buka tutup bundle buku tanah, tentu akan membutuhkan waktu lama. Karena ya kita mengakuilah mesin itu lebih cepat dari manusia. Nah, bagaimana pintarnya kita ini memanfaatkan teknologi secara tepat, cepat, dan bijaksana merupakan kunci dari implementasi sebenarnya manajemen dan Smart ASN. Gimana kita melakukan secara cepat dengan berbasis teknologi. Begitu Mbak Dera. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Agnes. Kita sama-sama tahu ya bahwa tuntutan zaman juga menuntut kita buat ikut berkembang karena semata-mata semuanya agar kita bisa memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat. Oke, selanjutnya kita ke Mas Iqbal. Bagaimana Mas Iqbal tanggapannya terkait transformasi digital saat ini? Silakan Mas Iqbal. Baik, terima kasih Mbak Dera atas kesempatan yang diberikan dan rekan-rekan semua. Seperti yang sudah kita lihat tadi dalam video yang tercantum, bahwasanya ini merupakan bukti bahwa Kementerian ATR BPN telah sungguh-sungguh dalam menjalankan transformasi digital khususnya di dalam pelayanan publik. Seperti kita tahu bersama bahwasanya fungsi ASN di dalam pasal 10 Undang-Undang ASN, bahwasanya ASN itu merupakan pelayan publik yang artinya wajib melayani masyarakat umum secara totalitas dan ikhlas serta mengedepankan kepuasan masyarakat. Pelayanan publik yang memanfaatkan kemajuan teknologi kiranya dapat mempercepat proses pelayanan pertanahan sehingga masyarakat bisa lebih mudah dan cepat dalam mengurus bidang tanah yang dimilikinya. Bapak Insinyur Presiden Joko Widodo pernah mengimbau bahwa dalam poin pembangunan dan persiapan kebutuhan sumber daya manusia bertalenta digital, literasi digital berperan sangat penting dalam meningkatkan kemampuan kognitif SDM, agar keterampilannya tidak hanya sebatas mengoperasikan gadget saja, tetapi di masa serba modern ini, ASN diharapkan bisa memanfaatkan secara maksimal dan totalitas dalam digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian Kementerian ATR BPN sendiri mempunyai visi dan misi menjadi pelayanan publik yang berstandar internasional, berstandar dunia, dan ini merupakan tugas kita bersama sebagai para CPNS generasi muda untuk mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi dari instansi kita ini. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih kembali Mas Iqbal ya, bahwa sekarang pelayanan sudah berstandar internasional, jadi udah mengharuskan kita buat juga ikut berkembang. Mungkin yang bisa saya simpulkan dari diskusi kali ini bahwa terkait mafia tanah sendiri, Kementerian ATR BPN sudah terus melakukan berbagai macam upaya agar keberadaan mafia tanah ini tidak tumbuh dan ruang geraknya tertutup habis. Terkait literasi digital, itu sudah menjadi suatu kewajiban bagi aparatur sipil negara untuk mengerti bahwa betapa pentingnya transformasi digital dalam budaya kerja saat ini. Jika diskusi tadi saya awali dengan pantun, maka izinkan saya juga untuk mengakhirinya dengan pantun. Dari Irian banyak cendrawasih, roti mengembang diberi ragi. Cukup sekian dan terima kasih, semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.